Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang berpuasa. Kita bersiami. Kitab ini menerangkan tentang berpuasa. Jadi kalau puasa itu ada ketentuan syarat, ada rukun, perkara yang membatalkan, yang itu kita harus tahu. Kita beragama Islam wajib mengetahui. Dan tadi Nabi pernah bersabda, posisi apapun itu akan sia-sia atau rugi kecuali dua. Yang pertama adalah orang yang ngaji, yang kedua adalah orang yang mengajar. Itu adalah profesi yang sangat penting. Ketika kita tidak memposisikan dua itu, ya alamat tidak selamat. Makanya banyak di Indonesia, bodoh pun di Indonesia itu manfaat banget. Kenapa? Kita diajarkan dari kecil mengikuti para ulama. Kalau sudah mengikuti para ulama, makanya yang dihukum adalah ulamanya. Kita ikut aja, manut, niru rombongan, pasti selamat. Wasara itu wujud bisyami, dan syarat-syarat wajibnya berpuasa salah satu asya ada 3 perkara. Syarat adalah ketentuan sebelum melaksanakan berpuasa. Yang pertama adalah al-Islam, dia beragama Islam. Kalau kita ingin Islam kita kuat, ya puasa harus dijalankan, termasuk pun Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang kedua adalah balik, sudah balik. Balik kalau laki-laki adalah mencapai umur 15 tahun atau sudah hilang, kalau perempuan sudah haid. Itu wajib mendirikan puasa, wajib menjalankan puasa. Terutama adalah puasa 30 hari di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam Al-Quran terangkan, faman syahidah minkumus syahra faman syahidah, barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, menyaksikan tersebut itu dia mampu berakal, balik, bisa melakukan falyasum, maka wajib melakukan puasa, wajib menjalankan puasa. Itu yang perintah daripada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah berakal. Jadi orang pikun katanya sudah hilang akal, itu tidak wajib. Wal-qudratu 'ala shaumi, yang dimaksud adalah dia mampu menjalankan ibadah puasa. Nah, biasanya ada 2 yang tergolong itu tidak diperkenankan atau dimakfu untuk meninggalkan puasa. Bagi yang sakit parah sampai meninggal, maka tidak diberikan puasa, tapi wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah juga bagi orang yang belum nyaur utang. Harusnya tahun ini sebelum puasa masih hutang 5, kemudian ketemu bulan puasa tahun ini kok belum dilunasi tahun kemarin, berarti 5 ini dia wajib mengkodok puasa itu dan wajib bayar fidyah. Fidyah itu ya 50.000 satu hari. Ukuran 45.000, 45,4. Ukuran adalah ukuran harga makan 3 kali makan satu hari. Nah, pikun ini kadang terkendala dengan mungkin gagal otak bisa, karena faktor umur juga bisa. Selain daripada itu, yang paling utama adalah sholat tetapnya. Kalau sholat itu tidak bisa digantikan, wajib didirikan. Mampu tidak mampu tidak bisa. Tidak, rukun yang lain daripada sholat itu tidak bisa digantikan. Kayak puasa, zakat, haji bisa digantikan, tapi kalau sholat tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaum, dan utawi kewajibannya dan utawi rukun-rukun daripada puasa arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatun, niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat.
Dan niat puasa wajib adalah ketika di malam hari atau memalamkan niat tersebut, mengingatkan, memalamkan. Tapi kalau puasa sunnah tidak wajib, meskipun diniati siang hari, malam hari, diniati puasa atau tidak diniati, bangun itu dulu, belum makan, belum minum, kemudian niatnya baru muncul, setanggung, kadang tanginya asal turun suwe, daripada nak makan keman yang sekalian makan sekali mirip, sekalian kosong, diniati asal ya sah, karena puasa sunnah, sebagaimana puasa Asyura. Puasa sunnah tidak wajib memalamkan atau mengingatkan niat, tapi kalau puasa wajib memalamkan niat tersebut. Dan niat tersebut harus menyebut puasa Ramadan, kayak nawaitu saumaruddin an adai fardhi Ramadan atau fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau puasa sunnah nggak usah, nggak pakai unsur niatnya harus rumit seperti itu, tidak. Pokoknya niat puasa sudah sah. Jadi kalau puasa wajib harus menyebutkan Ramadannya tersebut, kemudian fardhunya disebut, yaitu saumaruddin an-nadai fardhi Ramadan atau fardhi syahri Ramadan, sudah sah. Lillahi ta'ala, pasti lillahi ta'ala. Yang kedua adalah wal imsaku anil akli wa syurbi wal jimai, yaitu menahan dari sesuatu yang terbuat dari makan atau minuman, atau berhubungan suami istri, kemudian sengaja untuk memuntahkan, itu harus ditahan, menahan memuntahkan sesuatu. Keselak itu keselak opor, kosong masih keselak berarti yang lalai, mangan, kelingan pas tenggorokan, ditelan kok batal, ditoke yo batal, angel kan, setelak sisa. Jadi kalau tidak sengaja ya tidak batal. Hukum orang lupa di sini tidak membuat batalnya puasa, meskipun puasa wajib. Makan dan minum itu tidak membatalkan puasa, asal lupa, benar-benar lupa. Lah repotnya itu konco nasi nakal pas mangan mama lagi dilik, itu puasa. Nah itu yang ada di mulut, sudah tahu itu kita puasa harus dikeluarkan, kemudian kumur. Lalu sudah tahu kok ditelan, udah batal puasa. Begitu juga tidak sengaja berhubungan suami istri. Jadi wong turu yang tidak sempurna akalnya, masih di dalam alam sadar mungkin. Orang tujuannya ada yang senok, lupa. Dari sini di Fathul Qorib ini tidak membatalkan puasa, asal tidak sengaja. Yang repot itu waktu melakukan lupa. Ingatnya itu tenang. Apalagi sengaja, kalau sengaja itu kena dam ya wajib membayar puasa 2 bulan secara berurutan. Nah, repot. Kalau tidak bayar fidyah selama 6 bulan, di total berapa juta? 3 juta lebih, 50.000 kali 50 berapa? 3 juta ya, 3 juta. Ya, seperti itu. Ya, cara-cara kalau kita kan orang di Indonesia itu kebanyakan sudah pandai, karena banyak ulama barokah ini dengan ulama kita tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apalagi hal-hal tersebut sudah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Maka perlunya kita mengaji. Kemudian yang keempat adalah
menjauhi daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah menahan semua perkara yang membatalkan puasa. Jumlahnya ada berapa? Ada 10. Harus tahu. Jadi fardunya, rukunnya berpuasa ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan dari makan dan minum, kemudian menahan dari berbuat suami istri, kemudian menahan muntah. Yang ketiga adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah yang kita bahas selanjutnya adalah perkara-perkara yang bisa membuat batalnya puasa. Ada 10. Yang pertama adalah mawasola amdan al jauhi, sesuatu yang masuk dalam lubang jauh. Kalau jauh itu kerongkongan atau lubang al-rosi atau lubang kepala, telinga, hidung, pokoknya lubang-lubang tubuh dari kemaluan depan maupun belakang, itu membatalkan puasa. Suntik itu termasuk membatalkan puasa. Tapi melalui lubang baik depan maupun belakang. Yang kedua adalah wal hikmatu fi ahadits sabilaini, adalah menyuntikkan sesuatu di dalam salah satu dua jalan. Ya, maksudnya tadi yang saya sampaikan, baik depan maupun belakang, memasukkan suatu pil atau obat melalui lubang, itu membatalkan puasa. Jadi kalau suntik biasa, karena dia sakit, kalau tidak disuntik nanti mematikan, dia tetap puasa, tidak membatalkan. Jadi suntik di situ untuk kesehatan, untuk dia untuk tidak mati, tidak membatalkan puasa karena tidak melalui lubang. Nah, tapi kalau melalui kuping yang sudah jelas lubangnya, ada lubang 9 lah kan, itu kan. Tapi kalau suntik melalui kulit tidak membatalkan puasa. Ya, bedanya diinfus. Bedanya diinfus. Nah, makanya kalau orang sakit di rumah sakit diinfus, tidak usah puasa karena di situ tidak ada ditekankan wajib untuk berpuasa waktu itu, karena bisa digantikan pada waktu yang lain. Nanti repot sudah di rumah sakit diinfus itu memasukkan sesuatu yang bisa dia untuk singgah atau menahan laparan dari infus yang bisa, itu membatalkan. Tapi kalau suntik tadi yang sifatnya spontanitas, ya orang ayangan itu kalau tidak pakai suntik mati, itu tidak batal. Tapi kalau suntiknya melalui lubang-lubang tadi kan, tapi kalau sudah diinfus nempel terus itu nggak batal. Tidak usah puasa, nanti diganti pada waktu yang ketiga al-qai'u amdan, sengaja muntah, dilocok pakai tangan atau apapun dengan alasan apapun membatalkan puasa. Selanjutnya wal wat'u amdan fil farji, kemudian berhubungan suami istri dengan memasukkan alatnya di dalam perempuan, itu kan waktu batal dan dia kena denda, dendanya tadi banyak sekali. Wal injalu an mubasyarati, atau keluarnya mani karena kesentuh kulit. Kesentuh kulit itu biasanya disengaja, disentuh atau apa-apa bentuknya, itu sengaja maupun tidak sengaja. Ya, tidak sengaja nggak mungkin. Jadi keluarnya sperma karena kesentuh kulit, mungkin kesenggol tangan jadi tidak sengaja, saking tingginya nafsunya, kesenggol saja 2 kali itu keluar, ya itu batal. Akan tapi bila terjadi itu ketika mimpi basah dengan mimpi karena itu tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau mimpi kemudian mengeluarkan sperma, mungkin dia karena lelah atau karena lamanya banyaknya sperma kemudian keluar sendiri karena mimpi atau tidur tidak tahu, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana menangan itu? Dia bangun mandi besar kemudian melanjutkan puasanya.
Bisa batal ketika dia tidak mandi wajib, karena dia dalam keadaan hadas. Selanjutnya adalah wal haidu, haid. Kemudian wal nifasu, nifas. Wal junun, kemudian stres, hilang akal. Jadi dulunya itu sadar, kemudian asalnya kesambet, sakit jin, sakit karena faktor keturunan ada, kemudian gila dadaan, yaitu batal puasa. Warga itu yang terakhir adalah murtad, keluar daripada agama Islam, tentunya membatalkan puasa. Jadi itulah 10 perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita sudah tahu semua, karena sering melakukan, pastinya tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya, disunahkan di dalam puasa 3 perkara. Yang pertama adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ya, sunnahnya berbuka adalah dengan kurma. Kalau misalnya kita ini pakai kurma atau sesuatu yang manis. Kalau tidak ada yang manis, tidak ada kurma, pakai air. Itu sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Pakai air biasa, pakai sampo atau yang pakai sebagainya. Tidak diperkenankan untuk pakai air es atau air apa, pakai air biasa. Nah itu sirup, marjan, sirup manis, semacam dawet. Ya, itu tidak termasuk yang manis-manis, karena yang manis di sini yang disebutkan kurma. Kalau tidak kurma, madu, 2 saja, madu sama kurma. Tidak adanya 2 itu disunahkan, yaitu mengawali dengan air minum tawar biasa. Karena apa? Untuk menetralisir panasnya suhu tubuh. Karena sungai ini pasti membawa kemanfaatan, terutama adalah kesehatan seseorang itu. Kalau es biasanya kalau tidak kuat malamnya itu masuk angin, muntah-muntah, kembung, dan setek, sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, manfaat terutama untuk kesehatan. Yang kedua, takjil wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, wa tarkul hijri minal kalam, meninggalkan pembicaraan yang kotor ketika di bulan puasa, ketika melakukan puasa. Gibah, perasaan tanggani, misuh-misuh, menyakiti hati orang, itu adalah sesuatu perkataan yang kotor, itu harus ditinggalkan. Karena ini hanya sebatas termasuk sunnah. Meskipun itu dilakukan tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ngomong rasanya wong liya pas posone batal, ya tidak. Itu hanya sunnah. Akan tapi perkataan kotor bisa membuat orang sakit hati dan membuat orang resah. Itu bisa menghilangkan daripada pahala berpuasa. Tapi puasanya tetap sah. Karena perkara yang membatalkan puasa adalah 4 tadi. Hal seperti ini kita harus ketahui. Kalau kita beragama Islam harus tahu, apalagi kita juga mendakwahkan terutama pada keluarganya, istrinya, apalagi anak-anaknya. Sama-sama bertanggung jawab. Kita ngaji bukan untuk kita sendiri, karena untuk kebaikan keturunan kita semuanya, mulai hari ini sampai masa depan kita. Ketika kita menyampaikan ilmu kepada anak kita, keluarganya, sanak famili, dan dijalankan mereka semua dengan adanya panjenengan, membuat fondasi, membuat arahan kepada mereka, cinta para ulama, cinta kepada ilmu, itu akan membuat menjadi amal jariah yang akan mengadu. Keburukan yang jariah juga ada, dari tradisi judi, kalau terus ke angkutan terus, ya itu juga akan mengalami dosa-dosa. Nah, semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, semoga kita sendiri dan bisa selanjutnya diperjelas pertemuan-pertemuan ke depan, insya Allah lebih baik lagi dan mempermudah untuk memahami daripada kita kalau ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
وسلم دائما